Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Firna Anggreni, calon guru penggerak angkatan 11, guru SMA 17 Luwu Utara. Hari kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan Ibu Salju. Bagaimana kabarnya Ibu Salju? Alhamdulillah baik. Oke Bu Salju, hari ini saya akan melakukan observasi ke Ibu Salju. Tapi sebelum masuk ke observasi, kita melakukan praobservasi dulu. Nah, praobservasi di sini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa kita melakukan percakapan praobservasi? Ini sebagai persiapan awal sebelum melakukan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang baik dalam kelas. Oke. Adapun pertanyaan yang saya ingin ajukan itu sebelum melakukan observasi atau supervisi, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan hari ini. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam kelas pada pertemuan ini yaitu setelah peserta didik mengamati sebuah berita, peserta didik nantinya akan menentukan struktur dan kebahasan teks editorial. Jadi peserta didik dapat menentukan kebahasaannya. Ya, struktur dan kebahasan teks editorial. Struktur dan kebahasan teks editorial. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran ini. Ini terkait dengan tujuan pembelajaran, peserta didik nantinya mampu menganalisis teks editorial atau teks seperti yang nantinya dibaca, kemudian menentukan struktur dari teks tersebut dan kebahasan yang ada dalam teks tersebut. Jadi dapat menentukan teks kebahasannya. Iya. Lanjut Bu, satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke dalam kelas. Strategi yang Ibu persiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Itu ada model dan metode yang saya gunakan. Metodenya menggunakan metode berbasis masalah, PBL, diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab. Begitupun dengan modelnya, diskusi dan kerja kelompok, tanya jawab. Ini Ibu di sini akan melakukan strategi yaitu menggunakan PBL. Ya, dan di dalam pembelajaran tersebut saya menambahkan ice breaking setelah sebelum menutup pembelajaran saya menambahkan ice breaking juga agar peserta didik dapat memotivasi peserta didik mengingat kembali materi yang sudah dipelajari dan dia bersemangat peserta didik bisa bersemangat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Luar biasa sekali strategi yang Ibu telah persiapkan hari ini. Ada 3 strategi yang luar biasa. Terima kasih Ibu. Oke Bu, hanya itu yang saya sampaikan di praobservasi kali ini. Setelah ini kita akan masuk ke dalam kelas untuk melakukan observasi atau supervisi. Terima kasih atas waktunya Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, saya persilakan ketua kelas untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Sebelumnya, siap, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, saya sebelum masuk ke materi hari ini, saya cek kehadiran dulu ya. Kalau yang sakit bilang sakit, kalau ada yang minta maaf. Risha, Ali Manuka, Hadir Bu. angkat tangan. Amelia, hadir Bu. Amirullah, Hadir Bu. Eva, hadir Bu. Farhan, Hadir Bu. Haikal, Hadir Bu. Iis, hadir Bu. Indirianti, Hadir Bu. Jurhaini, Hadir Bu. Khairunisa, Hadir Bu. Lola,
Jari, hadir Bu. Muhammad Sofyan. Ibu. Firly, Ibu. Surya, Ramadan. Muhammad Alif Rayyan. Ibu. Asis. Oh, Asis. Oke, untuk yang teman kita yang sakit, kita doakan supaya lekas sehat. Kemudian yang bolos dan rajin, mudah-mudahan diberikan kesadaran supaya tidak melakukan hal yang sama lagi. Amin kan? Amin. Jangan yang lain dijaminkan. Karena semakin pagi itu biar yang bermasalah itu tidak mengulang lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siap belajar ya? Siap. Oke, sebelum pembelajaran sudah mulai, kita ice breaking dulu supaya semangat, tidak loyo-loyo karena sudah tengah-tengah hari ini. Ya, kita ice breakingnya itu nanti ada yang salah, dia nanti yang mempersiapkan ice breaking berikutnya. Apa permainan berikutnya yang ada ini yang berbalik 4 orang ke 8 baku hadapan ki. Ini yang 4 orang baku hadapan ki, biar nanti speakingnya saling ada di pulpen. Kita dapat nanti yang ada sikat. Kalau sikat ambil pulpennya di bawah meja. Kita pulpen, jadi kalian fokus konsentrasi. Speakingnya kalian fokus kenakan perintah yang memberikan perintah. Siapa yang memberikan perintah? Ibu ya. Kalau saya bilang sakit, pegang perutnya. Sakit, pegang perut. Sekat. Kalau sakit, pegang perutnya, sekat, sambungkan jarinya, sikat, baru ambil pulpennya. Sakit, sikat, ya. Sakit. Ya. Ya. Sakit pegang perut, sekat sambungkan jari, sikat pulpennya. Satu saja pulpen. Silakan baku hadapan, berdiri. Sikat baru satu pulpen, satu saja pulpen yang ada di meja. Kita mulai langsung atau dicoba dulu? Sekali saja uji cobanya, fokus. Fokus, tidak ada goyang-goyang ribut-ribut dengarkan arahannya. Fokus. Sakit. Jangan bersekat orang betulnya sendiri pegang. Sekat. Ini serahkan di mana? Belum kita minta mau yang Ini bisa masuk ini udah sedap. sakit.
materi untuk hari ini cukup dulu, nanti lanjut lagi. Oke, silakan. Tangan jangan mau selesai. Mas, dan sekarang sikat. Bahaya. Untuk pembelajaran hari ini kita sepakat ya, jadi nanti kita buat kelompok belajar. Kesepakatannya harus saling membantu sama teman, saling menghargai pendapat temannya. Oke? Kemudian ada tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk materi nanti lagi sesinya ya. Capek ya. Silakan tarik nafas. Karena selain nafas tidak dilarang. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, kalian harus mampu menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial. Sebelumnya kan sudah tidak pernah belajar menentukan informasi dalam teks editorial. Sekarang kita masuk ke struktur dan kebahasaan teks editorial. Masih ingat ya teks editorial? Pertemuan sebelumnya kalian sudah menentukan fakta dan opini. Sekarang kita masuk ke struktur dan kebahasaan. Nah, sebelumnya kalian sudah pernah dengar teks editorial yang mengandung isu. Sekarang kira-kira ada isu terhangat tidak? Atau berita-berita terhangat? Tidak pernah berarti untuk berita. Ada loh berita yang viral sekarang yang selalu saya ikuti, itu yang paling suka ikuti adalah Agus Salim, donatur, penyalahgunaan donatur. Aku sedih banget. Iya, itu kan isu, itu kan berita terhangat yang viral saat ini, penggunaan salah penggunaan donatur. Iya kan, Agus Salim. Ada namanya Agus? Ada namanya Agus di sini? Tidak ada. Hati-hati, berarti karena tidak amanah jadinya viral. Itu salah satu isu. Salah satu isu yang ada yang lagi viral saat ini. Kemudian sebelum masuk ke kegiatan ini kita, itu bagi kelompok terlebih dahulu. Nanti kita kerja kelompok. Karena model pembelajaran yang kita gunakan yaitu berbasis masalah, kemudian diskusi tanya jawab. Jadi nanti menyelesaikan tugas secara kerjasama, diskusi, kemudian ada yang mengerti, tanya jawab, berikan pertanyaan kepada itu, kemudian berikan jawab ya. Saya bentuk kelompok satu, sebaiknya supaya tidak kacau, langsung saya berbalik. Tadi asis sama kelompok baru biar terasa parah lagi kalau biasa aja. Silakan buka halaman 94. Bukunya perhatikan dulu di atas ya. Editorial atau opini adalah tulisan dalam media massa yang menyampaikan pendapat atau pandangan mengenai suatu isu. Nah, seperti yang dikatakan tadi, isu yang sekarang yang lagi viral itu penggunaan donatur. Kalau kalian tidak tahu itu berarti hanya main TikTok saja, orang TikTok itu selalu muncul. Soalnya juga muncul karena ya viral. Struktur teks editorial. Yang pertama pengenalan isu, kemudian ada pernyataan atau argumentasi, dan terakhir itu adalah penegasan ulang. Jadi ada tiga struktur. Ada tiga struktur dalam teks editorial. Yang pertama itu pernyataan atau pengenalan isu yang akan dibahas dalam teks tersebut atau dibahas dalam berita itu. Kemudian ada argumentasi. Argumentasi ini adalah bagaimana cara penulis menyampaikan pendapatnya disertai dengan
alasan yang kuat. Itulah yang dikatakan argumentasi. Kemudian yang terakhir strukturnya itu adalah penegasan ulang, menegaskan kembali terkait dengan isu yang telah disampaikan di awal. Kemudian ada pun kebahasaannya. Kebahasaan dalam teks editorial penggunaan kalimat retoris, maksudnya ada pengajuan pertanyaan yang tidak perlu menemukan jawaban. Dalam teks editorial ada penggunaan katakan tadi yang ada di kebahasaan teks editorial bagian kedua. Kemudian yang berikutnya penggunaan kata ganti. Penggunaan kata ganti merujuk pada tempat atau waktu, kemudian peristiwa. Katakan siang mana dikatakan, kalau tempat di sana, di situ itu kan kata ganti. Itu berarti menuju kepada tempat. Biasa digunakan dalam sebuah teks pasti ada seperti itu. Makanya ini adalah salah satu kaidah kebahasan teks editorial. Kaidah kebahasan berikutnya yaitu menggunakan konjungsi. Konjungsi itu sama dengan kata penghubung, ya. Kata penghubung kausalitas yang mana itu oleh sebab itu, oleh karena itu, penghubung kausalitas menghubungkan antara dalam satu kalimat. Ya. Nah, tugasnya sekarang yaitu adalah mencari struktur dalam teks atau berita dan kebahasaannya. Strukturnya tadi kan yang pertama adalah pengenalan isu. Jadi kalian harus tahu apa struktur dari berita tersebut, apa isunya, apa isu yang dibahas. Nah, kemudian tulis nanti LKPD-nya dibagikan. Kemudian selanjutnya argumentasi yang menguatkan isu tersebut apa. Setelah itu penegasan ulangnya di mana? Itu adalah struktur yang harus kita tentukan. Tugas ini membentuk struktur dan kaidah bahasa. Terkait dengan kaidah kebahasaan yang ada di sini, nanti kalian cari di teks berita. Mana penggunaan kalimat retoris, mana kata populernya, mana yang kata gantinya, nanti dicari dalam teks. Nah, tugasnya sekarang kalian berdiskusi menyelesaikan tugas, jangan kerja sendiri, namanya juga kerja kelompok, kerja sama, bukan kerja sendiri. Kerja sama berarti bukan cuma satu yang bekerja, sama-sama menyelesaikan tugas. Jika ada yang kurang dimengerti, komunikasikan, diskusikan sama teman kelompok. Teman kelompok tidak ada yang mengerti, bertanya sama guru. Paham ya? Sekarang dibagikan LKPD-nya dulu. Bagikan LKPD-nya. Kalian selesaikan sesuai dengan berita yang ada di dalam. Oke? Silakan dibuka. Silakan dibuka LKPD-nya. Iya. Struktur sama bangsa. Oke, sambil ya. Diskusikan bahwa ada yang mengerti. Diskusikan perintah.
Sudah. Secara resmi di salah satu sebagai salah satu dalam kita sama saja pendapat dari semua juga cuma saya bergerak terus saya bergerak jangan fokus jangan fokus sakit panjang kok untuk mempermudah terus saya bergerak yang umpamanya penyampaian pendapat argumentasinya ada di paragraf 2 ya terus saya bergeraknya dan ketika diminta untuk dipresentasikan atau dibacakan silakan saja ya karena kalau dicatat semuanya panjang. Oke, kalau mau catat semua banyak kepanjangan. Karena kurang saja paragraf 1, 3. Nanti kalau diminta presentasikan, kalau ibu ceritanya bacakan sekali itu. Kalau itu terlalu panjang, tidak ada untuk mereka bekerja. Kemudian mengalami itu, katakan pada dasar ulang. Sudah? Sudah Mika? Belakang sudah? Sudah? Sudah Mi, di sini sudah kita? Sudah Mi? Dijawab.
kapan dia buka sendiri. Tapi segala jawabannya dari belakang saya bisa jawaban. Di sana sudah? Sudah? Oke. Karena sudah selesai semua, tadi kan ada ice breaking di awal itu. Bagaimana kalau kita ice breaking? Sanksinya yang salah nanti bacakan pekerjaan sanksinya. Bacakan di pekerjaan tak, kemudian apa yang sudah dibahas sebelumnya kira-kira masih diingat tidak? Oke? Silakan berdiri kembali. Masih ingat ya? Satu pena di atas. Perhatian. Hai, lapar nih semua ini loh. Semangat dong. Perhatian. Dengarkan instruksi, ikuti apa yang kalian dengar. Cukup yang ibu sampaikan yang dikenal. Jangan belakang bisikan tetangga. Oke? Siap? Sehat. Nah, bingung. Sakit. Ya. Silakan duduk kembali. Angkat tangan yang salah, jujur. Angkat tangan yang salah, jujur. Kita butuh kejujuran karena itu adalah sikap yang terpuji. Baiklah. Tadi sudah kerjakan di KPD, betul? Yang dikerjakan terkait dengan struktur. Coba bacakan hasil pekerjaannya, pekerjaan kelompoknya, terkait dengan isu yang ada dalam teks. Silakan berdiri Heka, bacakan pekerjaannya. Teman-temannya dengarkan. Silakan Heka. Isunya, tidak usah kita minta susu kalau masih teh, itu saja akan dikasih. Isu. Silakan. Rio Arianto sebagai salah satu pembalap utama dalam ajang F1 musim 2016 ini. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan untuk saya. Silakan berdiri kembali. Kira-kira untuk pembelajaran jadi ingat ya struktur teks yang editorial
editorial pertama, kedua, ketiga, kebahasan teks editorial pertama, kedua, ketiga, untuk pembelajaran kita pertemuan berikutnya, kita masuk ke dalam menyusun teks editorial. Oke? Nah, sebelum diakhiri, kita tutup alangkah baiknya kita tutup dengan berdoa. Saya persilahkan ketua kelas untuk mempersiapkan sekaligus ditutup dengan doa. Sekaligus ditutup dengan doa. Apa namanya itu anak? Penegasan. Silakan, Mas. Sebelumnya, jawab juga. Sebelum pulang, saya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan pulang. Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi bersama saya Pinang Reni, calon guru penggerak angkatan 11, dan Ibu Salju serta Bapak pengajar praktek yaitu Bapak Hasdin Sindre. Bagaimana kabarnya Ibu Salju hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Oke, baik. Baik Ibu Salju, kali ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi, di mana kita ketahui bahwa sebelumnya kita sudah melaksanakan kegiatan praobservasi dan proses observasi di dalam kelas selama 2 jam pelajaran. Dan bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas 12 IPS kemarin? Alhamdulillah cukup menyenangkan karena di mana proses pembelajaran peserta didik juga ikut menikmati proses pembelajaran. Jadi alhamdulillah saya pun melihatnya kemarin pembelajaran berjalan dengan baik, saya juga menikmati proses tersebut. Kemudian baik Ibu, bagaimana Ibu menilai sendiri performa ya dalam kegiatan pembelajaran kemarin? Menurut saya dalam proses pembelajaran kemarin itu saya masih butuh masukan karena ada beberapa peserta didik yang tidak fokus dalam kegiatan tersebut. Jadi saya masih butuh masukan bagaimana ke depannya agar pembelajaran yang saya lakukan lebih baik lagi. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian tersebut? Ya, karena dalam proses pembelajaran tersebut ada beberapa peserta didik 1, 2, 3 peserta didik yang tidak fokus pada saat kegiatan dilakukan. Salah satunya pada saat kegiatan ice breaking dia terlalu fokus bercerita dengan teman sebangku atau dalam kelompok tersebut dia fokus aktif dengan kegiatan yang lain. Itu saya juga kemarin berpikir bahwa kemarin masih ada yang kurang fokus. Jadi Ibu Salju, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya kemarin? Baik Ibu. Jadi baik Bu, menurut saya pengamatan saya pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Salju itu sudah sesuai dengan yang diharapkan, di mana tujuan pembelajaran yang Ibu Salju sampaikan saat kegiatan praobservasi yaitu terkait dengan peserta didik setelah membaca teks editorial, peserta didik mampu menganalisis struktur dan kebahasaan
penguasaan teks editorial tersebut. Ini kan Bu, kemarin tujuannya itu kan, di situ saya lihat semuanya tercatat dan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan yaitu terkait menganalisis teks editorial tersebut, kemudian menentukan struktur dan kebahasaan teks tersebut. Nah, serta nampak di pembelajaran Ibu yakni murid-murid menikmati, walaupun tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu bahwa masih ada beberapa peserta yang kurang fokus. Dengan menggunakan strategi PBL kemarin, kemudian Ibu juga menyertakan ice breaking dalamnya sehingga bisa menerima dengan baik materi dan menikmati materi tersebut. Dengan tidak fokusnya itu saran saya mungkin ketika Ibu melihat siswa atau peserta didik yang kurang fokus, bisa mungkin Ibu alihkan dengan sedikit ice breaking atau ada penambahan ice breaking tertentu. Jadi ice breakingnya bukan hanya satu ice breaking saja, tapi bisa menggunakan ice breaking yang lain yang singkat saja tetapi kembali fokus peserta didik tersebut. Selanjutnya, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini yang kita sampaikan hari ini? Tentu saja dengan hal tersebut masukan yang diberikan memotivasi saya untuk berikutnya ketika pembelajaran sesuai dengan arah Ibu, saya akan coba menerapkan di dalam kelas agar pembelajaran lebih baik sesuai dengan harapan yang kita harapkan bersama. Baik Ibu, selanjutnya apa yang menjadi kendala Ibu dalam menghadapi pembelajaran kemarin? Ya, kendalanya itu ketika ada siswa kurang fokus, tentu kita mau fokus ke situ menghadapi siswa tersebut agar pembelajaran bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan. Jadi adanya tadi yang kurang fokus tadi itu yang peserta didik. Selain jadi kendalanya Ibu yaitu kurangnya peserta didik yang fokus. Jadi dari kendala tersebut yang Ibu sampaikan tadi, rencana tindak lanjut yang Ibu akan lakukan. Rencana tindak lanjutnya sebagaimana masukan Ibu, nanti ketika pembelajaran itu ketika terdapat siswa yang kurang fokus, saya akan menggunakan strategi bervariasi kembali dengan menghadirkan ice breaking singkat sebagaimana masukan Ibu agar peserta didik yang kurang fokus itu bisa fokus kembali bersama peserta didik lainnya. Baik sekali Bu, rencana yang Ibu sampaikan barusan dengan melakukan strategi pembelajaran yang bervariasi, kemudian menggunakan ice breaking yang bervariasi juga. Nah, lantas siapa yang bisa membantu Ibu dalam kapan bisa dilaksanakan rencana tersebut? Tentunya rekan-rekan sejawat bisa membantu memberikan masukan, kemudian di proses pembelajaran berikutnya. Di proses pembelajaran berikutnya. Luar biasa sekali ya Ibu rencananya, semoga bisa terlaksana dengan segera dan bisa berjalan dengan baik. Amin. Saya menunggu kabar selanjutnya ya Bu, hasil dari observasi kita ini akan saya catat dalam format supervisi akademik. Mohon ditandatangani baik dari Ibu. Sebagai penutup Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari proses kita selama dari observasi sehingga pasca observasi hari ini? Yang saya dapatkan dari pasca observasi, observasi dan pada saat kegiatan tentu memberikan masukan kepada saya apa yang kurang saya pahami, kemudian bagaimana cara menghadapi peserta didik yang terdapat kendala-kendala yang saya hadapi dalam kelas, tentu memberikan masukan yang lebih signifikan kepada saya agar pembelajaran berikutnya lebih baik lagi dan bisa menerapkan apa yang diberikan masukan kepada saya itu bisa dikembangkan lagi dalam pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selanjutnya saya persilakan. Baik. Kita saja yang Oh iya Pak. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai. Ada kegiatan percakapan praobservasi, observasi, kemudian berakhir pada pasca observasi ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Salju dan Ibu Jinde. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.